Halo semuanya, pernah nggak sih kita mencoba memahami sesuatu yang rumit, terus kita cari jalan pintasnya dengan bertanya, apa sih ciri-cirinya? Kayaknya sering banget ya. Nah, kali ini kita akan bedah sama-sama kenapa kebiasaan mencari tanda-tanda di permukaan atau di kulitnya aja itu justru bisa menyesatkan. Dan yang lebih penting, gimana caranya biar kita bisa melihat isi atau kebenaran yang seutuhnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya keliru. Terus kita bedah analogi kulit versus isi sebelum kita masuk lebih dalam ke model 7 lapisan manusia. Dari situ kita akan temukan jalan menuju isi yang disebut irodat. Dan terakhir kita lihat gimana semua ini jadi kunci buat menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Ada satu pola pertanyaan yang umum banget, yang kayaknya hampir semua orang pernah tanyain, apalagi buat yang lagi coba mendalami diri sendiri atau hal-hal spiritual. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa ciri-cirinya kalau doa saya dijawab? Atau apa tanda-tandanya kalau seseorang itu jodoh saya? Terdengar familiar kan? Pertanyaan semacam ini tuh populer banget dan sering banget kita dengar atau bahkan kita tanyakan sendiri. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan pikirin. Meskipun pertanyaan ini populer, apa ini beneran pertanyaan yang bijak? Apa iya cara terbaik memahami kebenaran yang dalam itu cuma dengan mencari ciri-ciri di permukaan? Disinilah letak masalah utamanya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan pakai analogi yang sederhana tapi penting banget, yaitu perbedaan antara apa yang kelihatan dari luar, kita sebut aja kulit, dan substansi sejatinya yang kita sebut isi. Coba bayangin deh, nanya soal ciri-ciri itu, ya sama aja kayak kita coba menilai sebuah buku cuma dari sampulnya. Atau mencoba memahami karakter seseorang cuma dari foto profil di media sosialnya. Kita semua tahu kan, itu sama sekali nggak akurat. Dan ini tuh bukan masalah sepele loh. Bayangin risikonya kalau kita pakai cara ini buat keputusan besar dalam hidup. Contoh paling ekstrim ya ini, mencari pasangan hidup cuma modal lihat foto profil. Ini jelas-jelas nggak bijak, nggak akurat, dan risikonya tinggi banget. Salah pilih, bisa sengsara seumur hidup. Apalagi zaman sekarang, ada Photoshop, filter, makeup yang bisa mengubah penampilan luar secara drastis. Terus pertanyaannya, kenapa sih ciri-ciri luar itu nggak bisa diandalkan? Nah, untuk menjawabnya, kita perlu lihat model konseptual tentang lapisan-lapisan yang membentuk diri kita sebagai manusia. Oke, ini adalah model sederhana dari 7 lapisan manusia. Paling luar, yang bisa kita lihat dan sentuh, itu adalah raga atau fisik kita. Makin ke dalam, ada lapisan pikir dan akal, ada rasa, ada nafsu, sampai ke hati. Dan yang paling dalam yang jadi inti adalah fitrah. Nah, ciri-ciri yang biasa kita tanyakan itu cuma ada di lapisan terluar. Cuma di raga aja. Jadi, poin utamanya gini. Raga kita itu kelihatan, objektif, bisa diukur. Dokter bisa periksa detak jantung kita. Tapi bagian dalam diri kita, yaitu jiwa dan rohani, itu sama sekali nggak kelihatan dan sifatnya subjektif banget. Orang bisa aja pura-pura. Perasaan bisa berubah-ubah. Nggak ada alat yang bisa ngukur isi hati seseorang dengan 100% akurat. Oke, kita udah paham nih masalahnya. Kita nggak bisa lagi ngandelin kulit atau penampilan luar. Terus, solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa beneran sampai ke isinya? Pertanyaan logis selanjutnya, ya ini. Kalau bukan ciri-ciri, lantas apa dong pegangannya? Nah, disinilah kita diperkenalkan pada sebuah konsep yang jadi kunci dari semuanya. Jawabannya adalah irodat. Irodat itu apa sih? Sederhananya, irodat adalah kemauan dari dalam diri kita sendiri. Sebuah niat dan komitmen untuk benar-benar mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi mengetahui kebenaran yang utuh, bukan sepotong-sepotong di permukaan. Ini nyambung lagi ke analogi buku tadi. Menjalankan irodat itu artinya kita berhenti cuma lihat sampulnya aja. Irodat adalah tindakan nyata untuk membuka buku itu dan membacanya lembar demi lembar dari awal sampai akhir supaya kita benar-benar paham seluruh ceritanya. Nah, sekarang kita hubungkan konsep irodat ini dengan tujuan utamanya. Gimana caranya kita bisa berhasil melewati berbagai ujian dalam hidup kita? Coba lihat deh perbedaannya di sini. Kalau kita cuma mengandalkan kulit atau ciri-ciri, emang rasanya gampang dan praktis. Tapi begitu hasilnya nggak sesuai harapan, ujung-ujungnya kita gampang banget nyalahin orang lain atau keadaan. Sebaliknya, kalau kita menjalankan irodat, emang butuh usaha lebih.
Tapi itu yang bikin kita jadi lebih siap menerima apapun konsekuensinya. Karena kita tahu, kita udah berusaha memahami situasinya secara utuh. Jadi, hadiah dari menjalankan irodat itu bukan jawaban instan yang gampang. Hadiahnya jauh lebih berharga dari itu. Karakter yang lebih kuat. Karakter ini dibangun di atas 3 pilar penting yang jadi bekal kita buat lulus dari ujian kehidupan. Pilar yang pertama adalah sadar. Ini adalah kesadaran dan penerimaan penuh bahwa apapun yang kita alami hari ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang pernah kita buat di masa lalu. Ini adalah fondasi dari tanggung jawab pribadi. Titik. Setelah kita sadar, pilar yang kedua adalah tabah. Ketika kita sudah sadar bahwa ini semua adalah hasil dari pilihan kita jadi lebih teguh, lebih kuat. Kita nggak lagi buang-buang energi buat nyalain orang lain atau keadaan saat menghadapi kesulitan. Dan puncaknya adalah sabar. Nah, ini penting ya, sabar di sini itu bukan berarti pasrah atau diam aja nerima nasib. Justru ketika kita sudah bisa sadar dan tabah, barulah setiap tindakan yang kita lakukan itu bisa disebut sabar. Sebuah tindakan aktif yang dilandasi kesadaran dan ketabahan yang punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Oke, mari kita rangkum sebentar poin-poin pentingnya. Pertama, bertanya soal ciri-ciri itu cuma bikin kita fokus ke kulit, bukan isinya. Kedua, bagian luar diri kita emang kelihatan, tapi bagian dalamnya nggak bisa diukur dengan mudah. Ketiga, jalan yang sebenarnya menuju pemahaman itu adalah irodat atau kemauan dan usaha pribadi kita. Dan terakhir, kunci untuk lulus dari ujian kehidupan adalah dengan membangun karakter yang sadar, tabah, dan puncaknya, sabar. Sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dalam hidup Anda, saat menilai diri sendiri, orang lain, atau situasi apapun, apakah Anda lebih sering menilai dari kulitnya saja? Ataukah Anda sudah berusaha keras untuk benar-benar memahami isinya? Jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Terima kasih.